Insya Allah saya belum pernah. Ketegangan antara pedagang Purbalingga Food Center atau PFC dan pemerintah daerah memasuki babak baru. Hal ini karena pedagang merasa tak ada ketegasan pemerintah terhadap penataan PKL di kawasan alun-alun Purbalingga, serta belum adanya perhatian yang serius terhadap kondisi PFC yang semakin sepi sejak relokasi 5 tahun yang lalu. Wakil Paguyuban PFC Suharno mengatakan, para pedagang telah sepakat menetapkan batas waktu hingga 5 Desember 2025. Jika pemerintah tidak memberikan kepastian, mereka akan tetap melakukan boyongan dan kembali berjualan di alun-alun. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Banyumas, Farah Rahmawati. Silakan rekan Farah dengan laporan selengkapnya. Baik Raka dan juga Tribuners. Benar, setelah sekian lama menanti kebijakan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap sepinya PFC atau Purbalingga Food Center, saat ini para pedagang kaki lima PKL mulai melakukan perlawanan karena belum adanya realisasi dari pemerintah terkait sepinya PFC tersebut. Mereka kini berencana untuk kembali ke kawasan alun-alun Purbalingga. Menurut keterangan dari Suharno selaku Wakil Ketua Paguyuban PFC, langkah tersebut dilakukan mengingat kondisi PFC yang semakin sepi, kemudian semakin banyak pedagang yang gulung tikar dan juga semakin menurunnya omset, dan juga di sisi lain pemerintah juga belum tegas terkait aturan larangan zona netral di alun-alun Purbalingga dari para PKL. Untuknya saat ini PKL di kawasan alun-alun itu semakin menjamur dan kondisi tersebut yang merugikan para pedagang-pedagang di PFC. Maka sebagai bentuk keseriusan, pihaknya pun telah melakukan pemetaan untuk kapling-kapling para PKL PFC di kawasan alun-alun Purbalingga. Suharno juga menyatakan pemetaan tersebut dilakukan bersama 52 PKL yang tergabung dalam paguyuban PFC untuk menentukan letak-letak mana saja yang akan dipilih oleh para pedagang tersebut ketika melakukan boyongan. Pihaknya menyatakan langkah tersebut menurutnya dilakukan sesuai dengan konsep yang sudah dibahas sebelumnya dalam rapat internal yang dilakukan oleh para paguyuban pedagang kaki lima Purbalingga Food Center. Ia bahkan menyatakan selain pemetaan terhadap kapling-kapling di alun-alun sudah melakukan kesiapan dengan menyiapkan tenda, kemudian persiapan untuk air dan juga hingga listrik. Kemudian Suharno juga menyatakan sebelum langkah ini dilakukan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan aduan atau juga mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan, namun hingga saat ini belum dilakukan. Sehingga ia pun melakukan langkah tersebut bersama dengan rekan-rekan pedagang lainnya dan merencanakan akan berpindah pada tanggal 5 Desember 2025 mendatang. Dan selama menunggu tanggal tersebut, pihaknya juga menyatakan masih akan tetap menunggu kira-kira bagaimana respon dari pemerintah Kabupaten Purbalingga. Apabila selama rentang waktu tersebut pemerintah memberikan respon dan menjanjikan bahwa PKL di PFC dapat kembali berjalan dengan normal dan juga alun-alun juga dapat steril, maka pihaknya tidak akan jadi untuk berpindah atau boyongan ke alun-alun Purbalingga sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan. Sementara itu Tribuners, pihak Satpol PP sendiri melalui Kepala Dinas Satpol PP Purbalingga yakni Raditya Widiaka mengatakan pihaknya tetap akan melakukan penegakan peraturan tersebut karena aturan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan pihaknya juga menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan OPD atau dinas terkait serta juga mencari solusi menyampaikannya kepada pemerintah daerah untuk memberikan keputusan. Kemudian Tribuners pada hari ini dikonfirmasi juga kepada Bupati Purbalingga, Kaffi Muhammad Hanif, dirinya memastikan bahwa keadaan atau kondisi PFC yang sepi tidak akan dibiarkan begitu saja. Pihaknya memastikan solusi untuk PFC ini tetap akan dilakukan karena memang berkaitan langsung dengan penghasilan bagi para pedagang-pedagang di PFC tersebut. Dia memastikan salah satu solusi yang saat ini sedang disiapkan adalah pembangunan untuk titik-titik strategis bagi para UMKM tersebut secara terkonsep dengan lebih rapi, estetik, dan juga diharapkan mampu menghadirkan pengunjung-pengunjung sehingga nantinya bisa meningkatkan omset atau keuntungan bagi para pedagang tersebut. Dia mengatakan
untuk saat ini belum bisa menyampaikan di mana titik-titik lokasi tersebut. Namun ia menyatakan akan segera merilis informasi tersebut ketika semuanya sudah siap. Ketika semuanya sudah siap, ia juga baru akan menawarkannya kepada para pedagang, khususnya di PFC, untuk menempati lokasi-lokasi tersebut. Ia juga mengaku terkait coupling-coupling yang sudah dikatakan tersebut tetap akan terus dikomunikasikan dengan para PKM melalui OPD terkait, karena mengingat aturan terkait alun-alun itu sendiri saat ini masih berlaku. Demikian, terima kasih. Tidak ada gerakan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Padahal kita setiap hari, sehari dijadwalkan mungkin ada 3 kali, dari mungkin agak di bawah jam 12, setelah jam zuhur maupun asar, kita itu untuk memantau dan menghimbau pedagang untuk tidak berjualan. Tetapi kita penghimbauannya itu secara humanis. Kami tidak mau represif, karena kita ketahui bersama ya sama-sama mencari makan. Kita juga harus humanis, sesama manusia, tidak perlu represif. Apabila memang mereka itu dihimbau, diberitahu terkait dengan aturan, ketentuan yang ada, itu mereka juga ya kita sama-sama itulah menghormati satu dengan yang lainnya. Di satu sisi kita menghormati para pedagang, tidak represif karena mereka juga mencari makan untuk keluarganya. Insya Allah saya belum pernah. Ya, nanti dulu kalau pernah bilang. Pantesan mau waktu Trisno ke Anjir. Santai ya. Itu orang rame itu sih. Dia resip. Iya, tahu rasanya harus guna suaranya nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.